Ketua Fraksi PDI Perjuangan Pak Utut Adianto mengatakan sebenarnya de facto ketua umum adalah sekjen. Iya. Itu untuk menggambarkan bagaimana Hasto berkuasanya Hasto Kristianto di PDI Perjuangan gitu. sampai Pak Utut menunjukkan handphonenya yang ada tulisan Hasto de facto. Ya nomornya itu namanya de facto. Nah itu kesalahannya Utut aja takut sama Hasto. Hasto bisa aja mengatakan, wah gue disuruh Ibu Mega. Iya. Iya kan, biasanya kan begitu. Iya. Bukankah itu Karena nggak ada orang yang berani menanyakan langsung ke Mbak Mega. Kalau di partai lain kan masih bisa cross check orang lain ya. Iya, masih bisa tanya kiri kanan. Ini nggak berani nanya. Itu benar Hasto nyuruh gini, kan nggak ada yang berani. Berarti sering dong kemungkinan itu dilakukan. apa abusive itu? Iya, terbuka dong Hasto melakukan itu, maksudnya Atas nama Mega. iya, opportunity itu sangat terbuka dong. Bisa Pak. aja terjadi. Karena Bu Mega nggak bisa disentuh kan. Bisa aja, karena tidak ada orang yang berani melakukan verifikasi. Pertanyaannya, kenapa Bu Mega tidak bisa tersentuh? Dan tidak ada yang bisa memverifikasi, Pak? Termasuk mungkin Puan Maharani yang kata Bapak tadi, Bu Mega takut sama Mbak Puan. Ya, kalau Mbak Puan kan Anda bisa lihat, dia ketemu Jokowi, tenang aja dia ya kan. Ketemu Prabowo, dia tenang aja. Ketemu SBY kemarin Ketemu SBY, dia tenang aja. Coba yang lain berani nggak? Hasto pun nggak akan berani. Ya karena memang udah ada di situ sudah ada aturan bahwa Mbak Mega itu adalah pemegang is the law gitu loh in the party. She is the law. She is the law. Yang lain nggak berani. Nah ada orang sekelilingnya yang mengatasnamakan kaki tangannya, ya bisa aja itu wajar aja. Tapi tetap nggak ada yang bisa memverifikasi, Pak ya, Nggak ada kebenaran. yang memverifikasi. Tapi oke, ini sebenarnya tipikal, ini Bu Mega sekarang Pak, yang memang kalau kata kesimpulan Pak Laks, Bu Mega nggak bisa disentuh dan nggak bisa diakses. Ini Bu Mega yang sekarang atau Bu Mega yang dari dulu memang sebenarnya typically Udah kayak gini. punya. Dulu nggak seperti itu. Cuma dosisnya aja mungkin lebih rendah dulu. Bibitnya ada, bibitnya Oh, ada. bibitnya ada. Coba gimana? Analisa Pak. Ya bibitnya ada. Kalau dia cerita dulu dia tinggal di istana, anak-anak presiden gitu selalu dibangga-banggakan gitu loh. Tapi dulu kan dia perlu kita. Kalau nggak ada kita, siapa yang mau mendukung dia? Sendirian juga nggak mungkin. Kalau sekarang kan dia merasa tidak, kalian semua perlu saya. Bukan saya perlu kalian gitu loh. Kalau dulu saya, Eros Jarot, mungkin ada Sofwan Sofyan, ada beberapa orang yang dekat, kita ngomong santai aja kok. Santai nggak ada beban. Malah saya bilang, Mbak, jangan ngomong yang ini ya, jangan harus baca ini hati-hati. Kita bisa bilang begitu. Kita memberikan semacam seperti Presiden Reagan, itu fully scripted kan. Dan dia nurut kepada skrip yang dibuat oleh orang-orang kepercayaannya. Dan Mega pada waktu itu begitu. Tapi setelah dia jadi presiden berbeda, berubah semuanya. Oh, itu awalnya sejak jadi presiden ini Pak? Iya, Itu makanya udah lama juga dong Pak, berarti Pak. misalnya Eros Jarot kurang deket apa? Tiap hari Mbak Mega di rumah Eros Jarot dulu. Tapi ya setelah jadi presiden Eros ditendang, nggak dipakai. Dulu kita bicara-bicara Eros kandidat yang paling tepat untuk jadi seknek. Oh, Mensesnek. Tapi ya Mbak Mega lebih nurut ke Pak Murdiono. Orangnya Pak Murdiono, Bambang Kesowo yang disodorin dia terima. Eros out semuanya. Bahkan katanya sampai hari ini Pak Bambang Kesowo masih intens ya Pak ya? Padahal tanpa Eros, Megawati nggak bakal jadi seperti sekarang. Saya saksi hidupnya. Nah gimana itu Pak? Ya dia yang sebagai mentor politik, dia yang menulis skrip pidato-pidato yang dikatakan hebat dulu kan, dan juga lobby ke Bakin, ke TNI, banyak juga dilakukan oleh Eros. Tapi sekarang kan Pak Eros juga satu barisan bersama Bu Mega dalam konteks politik kekinian Pak. Ya, saya lihat sih begitu dengan membenci Jokowinya Iya, dalam satu konteks kubu itu lah. ya. Ya. Ya.
Tapi artinya gini Pak, ketika Pak Las kembali lagi ke pertanyaan tadi, ketika Pak Las menyimpulkan bahwa Bu Mega sekarang itu Menara Gading susah diakses bahkan oleh elit partai PD Perjuangan, sebenarnya dari dulu juga tipe Bu Mega juga nggak mudah diakses oleh orang-orang. Gitu. Ya dulu susah. Semua orang Setelah jadi presiden lah kita bicara. nggak sebelum jadi presiden juga orangnya introvert, susah. Susah, nggak hanya diakses, senyum sama orang juga susah dia. Sampai kita bilang marah-marah, Mbak senyum dong, ya kan itu kan rakyat gitu loh. Itu orang-orang juga mau akses juga agak sulit karena dia merasa tertutup gitu loh, hanya pada orang-orang tertentu aja. Dan ketika teman-temannya udah nggak ada ya tertutupnya masih terus gitu loh. Dan apalagi yang sekarang ini kader-kader berbeda dua generasi ya. Iya. Seperti Levelnya anak-anaknya Bu Mega ya Pak ya. Kalau dulu kan Pak Las kan level friend kan, Pak Eros. seperti Opung Pak Harto Opung dengan Panda, ajudannya ya. kan, Pak Harto dengan ajudannya ketika Wiranto atau Pak Tri bekas ajudannya jadi wakilnya dia itu udah Iya. nggak beda sama sekarang ini karena kelamaan juga. Sesuatu yang terlalu lama kurang bagus juga dalam demokrasi gitu loh. Jadi tipikal memang Emang tabiatnya seperti itu. dan inilah yang membuat misalnya sosok seperti Sekjen Hasto yang sampai kata Pak Utut sebagai de facto itu jadi bisa bisa punya kekuasaan gitu lah Pak ya. Ya. Karena memang tipe Bu Mega yang seperti Kalau itu. masih ada Mas Taufik, Hasto dimaki-maki tuh, dimarah-marah. Seperti sekjen sebelumnya kan diam, takut, semuanya nggak berani ngomong. Dan Mas Taufik yang marah-marahin. Icebreaker-nya Pak Taufik. Iya, Mas Taufik yang lebih fleksibel, dia bisa bahkan dengan SBY aja dia bisa jadi ketua MPR, ya kan. Padahal Mbak Meganya mutungnya minta ampun gitu loh. Ya. Lalu sekarang ya diwarisin ilmunya ke Mbak Puan. Mbak Puan itu plek Mas Taufik punya ilmu. Ya. Sedangkan Mbak Mega berbeda sendiri dengan keangkuhannya, ya, dengan rasa dia sebagai blue blood gitu loh. Orang harus datang memahami pikiran perasaan dia tanpa dia harus memikirkan perasaan orang lain gitu loh. Ya itu benar kejadian. Contohnya Prabowo, ngapain Prabowo harus bikin appointment terhadap Mbak Mega? Harusnya Mbak Mega yang minta appointment. Pasti nggak ribut-ribut kita. Sebagai rakyat melihat pemimpinnya bersama-sama gitu kan genah gitu loh. Ya kan? Iya. Kalau kecuali kayak Donald Trump gitu loh. Umurnya sama kayak Bu Mega loh Pak, 78. Nah itulah, hampir sama. Makanya yang umur-umur. Pak, tapi kan di podcast sebelumnya Pak Las punya tesis juga bahwa ada sosok yang juga punya influence nggak kecil di Bu Mega. Dan sekarang kondisinya juga... Pemirsa, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kembali lagi dengan Rumpi Demokrasi ya. Dan saya katakan mohon maaf lahir dan batin karena saat ini masih momen Lebaran tahun 2025. Baru saja kita melihat tayangan sedikit bagaimana tentang sifat asli dari salah satu ketua umum partai di Republik ini, yaitu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau kita kenal dengan PDIP. Sifat angkuh dari Megawati tidak membuat PDIP ini semakin tinggi dan semakin besar. Memang perlu untuk ketua umum ini menutup diri dan tidak ada satupun yang bisa mengintervensi ketua umum partai. Bagus, memang Ibu Megawati ini bagus. Hanya saja yang tidak bisa dirubah
Sifat keangkuhan dan kesombongannya dikarenakan mentang-mentang karena Megawati adalah anak dari Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Tapi bukan berarti Megawati dengan seenaknya selalu membawa nama-nama bapaknya. Seharusnya Megawati dengan kendaraan PDIP yang partai yang sangat besar sekali bisa dong membawa partai ini ke ranah yang lebih baik. Kalau saat ini semakin PDIP menyerang Jokowi, maka semakin hancur. Semakin redup PDIP ke depan. Semakin dia kutik-kutik Jokowi, semakin gak bisa hidup PDIP. Oke lah, di mungkin 5 tahun yang lalu atau enggak 4 tahun yang lalu atau enggak berapa tahun yang lalu, Jokowi masih di bawah naungan Megawati, numpang partai lah kira-kira. Kalau dalam istilah Jokowi bisa disetir oleh Megawati, saya rasa nggak mungkin itu. Kita ketahui bersama bahwa semenjak Jokowi jadi presiden tahun 2014, 2015 PDIP ada acara di Bali. Pada saat itu Jokowi tidak disambut oleh kader-kader PDIP dengan sangat sombongnya. Padahal Jokowi waktu itu adalah orang nomor 1 di Republik ini. Kenapa Jokowi tidak disambut dengan meriah? Dikarenakan Megawati kecewa karena kader dari PDIP tidak diberikan jatah menteri paling banyak. Kemudian setelah itu barulah Jokowi bertindak. Mulai saat itu Jokowi nggak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk oleh Ibu Megawati. Dalam pemilihan Kapolri, sebenarnya dari Megawati itu ada calon dari Megawati, calon dari PDIP lah. Akan tetapi Jokowi tetap memilih Pak Listio Sigit. Cuman framing-framing hari ini, framing-framing yang dimainkan oleh PDIP seolah-olah Pak Jokowi itu bonekanya partai, petugasnya partai dan bisa diatur-atur. Padahal kenyataannya tidak begitu. Ya, saya rasa itu saya hanya menyampaikan pesan semakin kader PDIP serang Jokowi secara personal, maka semakin hancur, semakin redup, semakin nyungsep PDIP ini. Yakin saya ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Silakan tulis komentar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.